Om Swastiastu. Stop. Pada kesempatan presentasi ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi sistem digital yaitu Seven Segment. Tapi sebelum lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadia Adiamika dengan NIM 25150911111. Dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Imadi Santia Sutayana dengan NIM 2515091036. Kenalkan, nama saya Wayani Gijanda Putra dengan NIM 2515091095. Oke, baik langsung saja untuk materi pertama tentang pengertian Seven Segment akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin menjelaskan. Nah, apa itu seven segment? Seven segment display adalah sebuah komponen yang terdiri dari 7 LED kecil yang disusun membentuk angka dengan menyalakan kombinasi tertentu dari segmen-segmen tersebut. Perangkat ini dapat menampilkan angka 0 sampai 9 dan beberapa huruf sederhana. Komponen ini menjadi pilihan populer karena bentuknya yang sederhana, mudah dikendalikan, dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur seven segment. Seven segment adalah sebuah komponen elektronik yang biasanya kita temukan pada jam digital kalkulator atau alat penghitung. Sesuai namanya, komponen ini terdiri dari 7 segmen LED kecil. Masing-masing segmen diberi nama dari A sampai G, dan setiap segmen bisa dinyalakan atau dimatikan secara terpisah. Nah, yang menarik adalah kombinasi segmen yang menyala bisa membentuk angka yang berbeda. Misalnya, kalau semua segmen menyala kecuali satu, bisa membentuk angka 0. Kalau hanya segmen tertentu yang menyala, bisa membentuk angka dari 0 sampai seterusnya hingga 9. Dengan susunan 7 segmen yang sederhana ini, perangkat elektronik dapat menampilkan angka dengan jelas, teratur, dan mudah dibaca bahkan dari kejauhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di bagian ini kita akan membahas jenis-jenis dari Seven Segment. Nah, jadi sebenarnya cuma ada dua tipe utama. Yang pertama yaitu common anode. Jadi intinya semua anodanya disatukan jadi satu pin. Jadi supaya segmennya nyala, kita harus kasih logika rendah. Jadi kayak sistem ditarik ke bawah biar LED-nya hidup. Nah, yang kedua kebalikannya yaitu common cathode. Di tipe ini semua katode disatuin dan segmennya bakal nyala kalau dikasih logika tinggi. Jadi tinggal pilih mana yang sesuai sama rangkaian atau driver yang kita pakai. Karena dua TP ini prinsip kerjanya terbalik. Nah, jadi intinya beda jenis, beda cara menghidupkannya. Makanya harus disesuaikan sama desain rangkaian kita. Nah, itu untuk kira-kiranya jenis-jenis dari seven segmen selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan dengan fungsi seven segment. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, salah satu fungsi utamanya adalah menampilkan angka 0 sampai 9 secara digital dengan menyalakan kombinasi LED. Lalu yang kedua, dapat menampilkan karakter heksadesimal. Nah, ini bisa menampilkan karakter heksadesimal pada saat digunakan dengan decoder yang sesuai. Lalu yang ketiga, fungsinya yaitu sebagai indikator status pada perangkat elektronik seperti jam digital, counter, dan alat ukur seperti yang sudah dikatakan oleh teman saya tadi. Lalu yang keempat, ada mempermudah pembacaan keluaran rangkaian digital dibandingkan LED biasa. Yang kelima, tersedia dalam dua jenis utama, common anode, yaitu menyala dengan logika rendah, dan common cathode, menyala dengan logika tinggi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Adi tadi. Dan fungsi terakhir itu adalah dalam simulasi seperti Logisim, Seven Segment memudahkan tampilan nilai 4 bit secara otomatis tanpa pengaturan segmen satu persatu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian kapan sih seven segment digunakan. Jadi, seven segment biasanya dipakai ketika sebuah perangkat elektronik membutuhkan tampilan angka yang sederhana, jelas, dan mudah dibaca, tanpa harus menggunakan layar
yang lebih rumit seperti LCD atau OLED. Karena bentuknya yang simple, hanya menampilkan angka, Seven segmen ini cocok untuk perangkat-perangkat yang hanya memerlukan untuk menunjukkan nilai numerik. Contohnya, bisa kita temukan di banyak alat sehari-hari seperti jam digital, kalkulator, alat ukur digital, counter, dan ponsel kontrol mesin. Bahkan, Seven segmen juga sering digunakan pada proyek mikrokernel, misalnya menampilkan waktu, jumlah barang, tegangan, ataupun status kerja suatu sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait truth table dari seven segment. Pada tabel berikut kita bisa lihat ada 4 input yaitu A, B, C, dan D yang kita tulis dengan huruf besar, huruf kapital. Lalu ada 7 outputnya yaitu A, B, C, D, E, F, dan G. 7 output ini seperti gambar di samping sini ada gambar setiap segmen itu yaitu A, B, C, D, E, F, dan G. Seperti tabel ini ada kita sudah siapkan sampai digitnya. Jadi pada saat input input salah satu input diberi nilai 1 atau dinyalakan akan membentuk digit apa. Nah, di sini yang pertama pada saat input A, B, C, dan D tidak diberi nilai 1, segmen yang hidup adalah segmen A, segmen B, segmen C, segmen D, segmen E, segmen F, dan segmen G saja yang tidak hidup. Jadi digit yang terbentuk adalah angka 0. Selanjutnya untuk angka 1 kita hanya perlu menampilkan atau kita hanya perlu memberi angka 1 pada input D. Dan itu akan membuat segmen B dan C yang menyala. Selanjutnya saat kita memberi input pada input C, yang akan menyala adalah segmen A, B, D, E, dan G. Dan itu akan membentuk angka 2. Begitu seterusnya sampai 9. Ya, di saat 9 input yang diberikan adalah input A dan input D. Saat input A dan input D diberikan, yang menyala itu adalah segmen A, segmen B, segmen C, segmen D, segmen F, dan segmen G. Jadi segmen E, bisa kita lihat di gambar di sebelahnya, segmen E tidak menyala dan akan membentuk angka 9. Sekian penjelasan tentang truth table dari seven segment. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, langsung saja saya akan simulasikan seven segmen ini di Logisim. Seperti tabel kebenaran yang dijelaskan oleh teman saya, maka akan didapatkan rangkaian seperti ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan cara kerja atau alur kerjanya. Yang pertama, tentu kita akan membuat tabel kebenarannya terlebih dahulu, seperti yang dijelaskan oleh teman saya. Nah, kita masukkan inputnya ABCD dan outputnya ABCDEFG, seperti yang tadi dijelaskan oleh teman saya. Kita masukkan. Nah, nanti kita tinggal mengklik build circuit ini. Nah, nanti akan timbul seperti ini, rangkaian seperti ini. Nah, tugas kita selanjutnya adalah kita bertugas untuk menyambungkan sirkuit yang tadi kita buat ke seven segmen ini. Nah, ini dapat dari mana sih? Ini dapat di folder IO-nya Logisim, yaitu bagian ini. Kita tinggal masukkan ini, lalu kita sambung-sambungkan nanti. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke demonya. Gimana sih caranya? Tapi sebelumnya kita masuk ke supaya bisa didemokan. Nah, seperti yang kita lihat di di truth table ini. Nah, ini artinya inputnya dan ini outputnya. Maka sebelumnya kita dapat mengetahui terlebih dahulu bahwa ini diurutkan indeksnya dimulai dari 0. Artinya
ketika kita ingin membuat angka 1 di 7 segmennya, maka kita akan hanya menghidupkan D saja, yang lainnya akan kita matikan. Mari kita terapkan. Contoh, kalau D-nya kita hidupkan, nah seperti ini, 1 ya. Coba deh kita yang lain. Contoh yang ini, yang berapa nih? 1, 2, 3, 4. Nah, yang 4 dia membutuhkan C dan D. Nah, jika C dan D bernilai 1 dan AB bernilai 0, maka akan menghasilkan angka 4. C, D. Nah, mohon maaf. 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3. Oh ya, ini 3, 1, 1. Seperti ini. Itulah kira-kira penerapan di logism dengan materi 7 segmen ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah penjelasan tadi, kesimpulannya yaitu 7 segment display adalah komponen elektronik yang digunakan untuk menampilkan angka melalui kombinasi penyalaan 7 segmen LED. Komponen ini mudah dikendalikan oleh rangkaian digital atau microcontroller dan umum dijumpai pada kalkulator, jam digital, dan perangkat ukur. Terdapat dua jenis utama, yaitu common anode dan common cathode, yang menentukan cara pemberian logika pada 7 segmen. Meskipun sederhana, 7 segmen tetap menjadi pilihan efisien untuk tampilan numerik yang jelas dan mudah dibaca. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau kalimat kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.